Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari bersama saya, Melati dengan NPM A1M023002. Baik, kita akan membahas mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang tahu apa itu tekanan zat? Mari kita bahas. Tekanan zat itu merupakan gaya yang bekerja pada satuan luas pada bidang tekan. Nah, tekanan zat ini dapat terjadi pada tiga jenis zat, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Baiklah, kita langsung saja ke tekanan zat yang pertama, yaitu tekanan zat padat. Nah, tekanan zat padat ini merupakan besar gaya yang bekerja di setiap luas bidang tekan pada zat padat. Nah, contoh tekanan zat padat ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada ketika kita melewati jalanan yang berlumpur dengan menggunakan sepatu boot. Nah, ketika kita melewati jalanan yang berlumpur dengan menggunakan sepatu boot itu, kaki kita tidak terperosok masuk ke dalam lumpur. Nah, hal ini berbeda ketika kita menggunakan sepatu hak tinggi ketika melewati jalanan berlumpur. Nah, ketika kita melewati jalanan berlumpur dengan menggunakan sepatu hak tinggi, itu kemungkinan besar kaki kita akan masuk ke dalam lumpur. Nah, contoh yang kedua itu angsa dan bebek yang dapat berjalan di atas lumpur ketika sedang mencari makan. Nah, berbeda dengan ayam yang kesulitan untuk mencari makan di area yang berlumpur karena akan menyebabkan kaki ayam masuk terperosok ke dalam lumpur. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa hal itu dapat terjadi? Nah, jadi hal itu dapat terjadi karena semakin besar gaya yang menekan pada suatu luas bidang tekan, maka semakin besar juga tekanan yang dihasilkan. Nah, begitu juga sebaliknya, semakin besar luas bidang tekan, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Apakah sudah mengerti? Sudah ya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke tekanan zat yang kedua, yaitu tekanan zat cair. Nah, tekanan zat cair ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang disebabkan oleh kedalaman zat cair. Nah, berdasarkan konsep tekanan, tekanan hidrostatis ini berbanding lurus dengan gaya, sehingga semakin dalam posisi zat cair tersebut, maka semakin besar gaya beratnya. Jadi, semakin dalam posisi zat cair itu, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, selain kedalaman, tekanan hidrostatis juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu massa jenis, percepatan gravitasi, dan ketinggian zat cair. Nah, penerapan hukum Archimedes, tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari ini ketika pembuatan bendungan. Nah, ketika pembuatan bendungan, bendungan didesain lebih tebal di bagian bawahnya. Nah, kenapa hal itu dilakukan? Nah, karena hal itu dilakukan karena bertujuan untuk menahan tekanan air yang semakin kuat di bagian bawahnya, sehingga bendungan tidak mudah untuk ambruk atau ambrol. Baik, kita lanjutkan ke tekanan zat cair. Yang kedua itu ada hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes ini berbunyi, sebuah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagiannya ke dalam zat cair, nah itu akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, untuk penerapan hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari-hari itu ada kapal selam. Nah, saat kapal selam berada di darat, tangki kapal diisi udara sehingga kapal dapat mengapung. Nah, ketika kapal dimasukkan ke dalam air,
tangki terisi air sehingga kapal dapat menyelam. Baiklah, tekanan zat cair yang ketiga itu ada hukum Pascal. Nah, bunyi dari hukum Pascal ini, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, untuk penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari itu ada alat pengangkat mobil. Nah, prinsip kerja pada alat pengangkat mobil ini yaitu menggunakan udara yang memiliki tekanan tinggi. Nah, udara yang memiliki tekanan tinggi ini kemudian dimasukkan melalui salah satu dari dua keran yang ada di alat tersebut. Nah, jadi udara tersebut kemudian memampatkan dalam suatu ruang hingga menghasilkan suatu tekanan yang besar. Eh, dan tekanan yang terakhir itu ada tekanan gas. Nah, tekanan gas ini merupakan suatu tekanan yang menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Nah, alat yang dapat digunakan untuk mengukur tekanan udara ini disebut dengan barometer. Nah, satuan tekanan udara ini adalah milibar atau MB. Jadi, besaran tekan besar tekanan udara akan berbanding terbalik dengan ketinggian dari suatu tempat. Nah, jadi semakin tinggi tempat, maka akan semakin rendah pula tekanan udaranya. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Baiklah untuk contoh penerapan tekanan gas dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu ada balon udara. Nah, balon udara yang berukuran besar tersebut dapat terbang di udara itu karena massa jenis total dari balon udara lebih rendah daripada massa jenis udara yang ada di sekitarnya. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.